teman-teman semua, dan ini adalah episode ke-7 Pilot Luntang Lantung. Oke teman-teman semua, balik lagi sama gue Ender Putri Ramadan, dan ini adalah Pilot Luntang Lantung episode ke-7. So di samping gue sekarang ada beliau ini, teman diskusi gue, mentor gue. Kebetulan beliau juga bokapnya teman gue. Jadi gue udah kenal beliau dari zaman gue kecil, belum bisa bawa pesawat. Sampai sekarang gue udah bisa bawa pesawat, gue masih seneng main ke rumahnya, diskusi, ngobrol bareng. So, Om Nanu, say hello to the listeners. Halo, selamat sore para listeners Pilot Luntang Lantung. Siap. Ya, apa kabar? Nah, mudah-mudahan semuanya baik ya Om ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Gue akan bacain sedikit nih. Gue ini buat bukti buat kalian semua, dedikasi gue ke Pilot Luntang Lantung. Gue nggak pernah ngadirin narasumber yang kaleng-kaleng. Nah, ini gue bacain sedikit profil Om Nanu. Beliau ini alumni Curug tahun 76. Itu course berapa tuh Om? Penerbang berapa tuh Om? Dulu namanya LPPU, LPPU ya. 1975 saya di wisuda November 1976. Jadi it was 44 tahun yang lalu. 44 tahun yang lalu. Belum pernah lahir. 44 tahun yang lalu, angkatan 24 ya, angkatan 24. Sekarang tuh Curug bisa lo cek di WPM mungkin udah 70 mungkin ya, udah 70-an. Beda-beda dikit lah. Nih, gue bacain sedikit profil singkatnya Om Nanu ya. Jadi tahun 77 Om Nanu mulai masuk di Garuda Indonesia ya Om ya. Ya. Itu tahun 77 sampai tahun 79 Garuda Indonesia sebagai First Officer Fokker 28. Kebetulan nih gue pegang CV-nya Om Nanu nih, gue bisa punya deh pokoknya. Terus 1979 sampai tahun 81 itu DC9 First Officer di Garuda Indonesia juga. Lalu di tahun 81 sampai tahun 88 Captain Fokker 28. Di tahun 1989 Fokker 28. Oh, ini di Korean Air tahun 1989. Jadi kalau zaman sekarang pilot-pilot baru pada keluar negeri, karir negeri, Om Nanu udah dari tahun 89 di luar negeri ya. Ngambung di Korea Selatan dulu. Di Korea ya. Lalu di tahun 90 sampai 92 737 400 dan 500 ini Captain, Route Instructor, Simulator Instructor, dan Company Check Pilot. Terus di tahun 92 sampai 97 itu Captain Airbus 300 600 di Garuda Indonesia. Tahun 93 sampai 97 Captain Airbus B4 dan juga Route Instructor di Garuda Indonesia. Nah, tahun 97 sampai 2005 ini Garuda Indonesia udah mulai pakai pesawat yang modern 330 200 dan 300 Captain. Nah, di tahun 2005 ini hijrah lagi nih Om ya ke Yemenia, ke Yemen. Iya, dulu Air Yemenia itu kotanya tepatnya di Sanaa. Itu masih damai waktu itu. Sekarang kan perang tuh yang koordinir Skatana. Dulu aman, damai, senang dia. Kita dengan beberapa instruktur Garuda dikirim ke sana karena waktu itu Republik Yemen itu beli ya, saya lupa 5 atau 4 pesawat A330, tapi pilotnya belum ada. Armada dia itu punya 737 sama Airbus 310. Nah, untuk mengoperasi dan melatih mereka, kita berdelapan instruktur A330 Garuda dikirim semua ke sana bergantian, dua gitu. Nah, lanjut lagi tahun 2006 sampai 2009. Oh, in between tahun 2005 Om Nanu best employee bahkan di Garuda. Jadi fully emang berdedikasi tinggi lah beliau ini. Ya. Best employee itu ada kategori pilot atau kategori. Nah, saya kebetulan jadi best employee untuk kategori pilot ya. Jadi sekali lagi gue nggak salah milih beliau sebagai narasumber. Berikutnya tahun 2006, 2009 hijrah lagi
balik lagi ke Korea tapi di perusahaan yang berbeda, di Asiana Airlines bawa 330. Iya, waktu itu kalau boleh bilang 2006 ya. 2006. Dan 2010 sampai itu 2009 tuh di Garuda semacam surplus. Oke. Nah, kita boleh cuti di luar tanggungan perusahaan. Terus tapi ada yang juga full keluar dari Garuda pensiun dini lah istilahnya. Nah, saya di tahun itu emang banyak geng yang eksodus yang pada pindah-pindah semua itu. Iya, sebelum itu ada yang ke Malaysia, ada yang ke Korea, ada yang di Saudi, banyak sekali. Karena Garuda tanda kutip surplus pilot lah ya. Nah, saya dengan beberapa kapten ke Asiana di kota Seoul, Korea Selatan. Nah, terbang jadi sambil menunjukkan bahwa kualitas pilot kita itu nggak kalah juga. Memang ada filternya ya, cek banyak dan banyak yang berguguran, banyak sisi yang membuat untuk memfilter tuh. Tapi ya alhamdulillah karena Allah ya bisa lewat dan pengalaman bagus banget tuh waktu di sana tuh. Nanti pada kemudian hari setelah itu ya saya kan melatih lagi, instruktur lagi di Garuda. Balik lagi. Saya bisa memindahkan knowledge yang saya alami, karena kalau dibandingkan Asiana dengan Garuda ada beberapa first officer, captain yang kita training. Bagus mana sih antara Asian Airlines atau Air Yemenia dengan Garuda? Jawabannya ya susah menjawabnya. Tidak ada yang satu in the case, some cases Garuda lebih bagus, Asiana atau Air Yemenia atau dulu tahun 89 Korean Airlines lebih bagus, Garuda lebih bagus. Kita ambil aja yang kita bergaul dengan orang aja. Tapi nggak menutup kemungkinan pilot-pilot Indonesia juga memang kualitasnya sama bahkan lebih bagus dari pilot-pilot kadang-kadang kan dianggap kalau pilot bule ini kayak lebih keren kan dibandingin ini. Itu dia. Itu saya nggak setuju banget. Dan itu terbukti di sana pilot-pilot kita nggak kalah juga. Nggak kalah. Itu yang kebetulan di sana tuh mungkin banyak pilot-pilot Garuda yang hebat-hebat, yang Garuda di Indonesia, yang di Garuda yang gabung Asiana, banyak sekarang masih rata-rata udah jadi instruktur, jadi pensiunan semua ya. Nggak kalah. Nah, setelah selesai di Asiana di tahun 2009, 2010 Om Nanu balik lagi ke Garuda sampai sekarang, balik ke 330 Flight Instructor System, Flight Instructor Aircraft, dan Company Check Pilot. Total perkiraan jam terbangnya 27.700. Waduh. Ya, that's a lot of number. Iya. Nah Om, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ke hal yang lain-lain, satu pertanyaan, is this your dream? Untuk jadi pilot dan berkarir sampai di usia ya udah mau pensiun kan bisa dibilang gitu. Iya, saya insya Allah Juni nanti 64 tahun usia. Kalau ini dream atau tidak, terus terang bukan. Saya lulus sekolah lanjutan atas itu tahun 74 ya. Saya ke Bandung. Waktu itu saya ingin mendaftar di satu perguruan tinggi teknik di sana. Nah, ditemani oleh teman saya. Dalam rangka ikut bimbingan tes di Bandung, jalan-jalan, itu ada pendaftaran penerbang Garuda yang akan dikirim katakanlah ke Oxford itu. Nah, idaman saya waktu itu, waduh, bukan pilotnya, waduh dikirim ke Oxford, UK. Inggris bos. Nah, senang juga dan semacam beasiswa. Jadi kita dikontrak 10 tahun, nggak boleh keluar, kalau terima nggak bayar. Dibanding kalau saya kuliah kan pasti keluar biaya. Itu aja pertimbangannya, sederhana. Jadi cari yang gratis, terus waduh. Padahal fisik saya itu untuk jadi pilot zaman dulu kan pilot itu langka zaman tahun itu. Jauh deh, tapi siapa tuh dikirim ke Inggris ya. Masalah lulus atau enggak gimana nanti ngejar Inggris ya, cari gratisan juga. Tapi ya finally beda pola pikir saya atau ini beda, berubah lah gitu, depannya berubah dengan jadi
salah satu notes yang bisa gitu, zaman dulu airlines yang merekrut orang nol gitu ibaratnya Om, yang belum jadi pilot untuk direkrut, disekolahin dari nol untuk jadi pilot ya Om. Kalau sekarang kan kita bahkan ratingnya disuruh bayar sendiri kan. Iya. Kalau dulu bahkan dari flying school-nya ibaratnya di handle sama airlines-nya ya. Iya, ya itu dulu orang kan langka mau jadi pilot sehingga dan kebutuhan pilot sangat tinggi waktu itu, lagi puncak-puncak. Jadi kita tuh diuber-uber. Memang di flying school di luar swasta itu memang harus bayar. Tetapi kalau di Indonesia saya hampir nggak pernah dengar ya, kecuali di swasta. Dulu hanya 1-2 aja. Yang saya tahu tuh flying school tuh selain TNI AU, IDP pun belum ada waktu itu kalau nggak salah. Terus Curug waktu itu terkenal LPPU ya. Terus Draya flying school. Nah, flying school yang swasta belum ada. Belum ada, masih sedikit gitu. Dan kita ya beasiswa ikatan dinas semua, nggak ada kayak saat sekarang ini. Nah Om, dari udah sekian puluh tahun terbang, sekian puluh ribu jam terbang, pernah nyesel nggak Om mutusin untuk jadi pilot? Apalagi tadinya niatnya mau ke UK, nggak jadi ke UK lagi. Enggak. Berakhir di Tangerang. Enggak, nyesel sih enggak. Tapi pada waktu pertama-tama terbang, ya begitu jadi first officer Fokker tahun-tahun 78, first officer di sini, saya sering ketemu teman-teman yang dulu mau kuliah di SLA sama-sama. Dulu kan sebenarnya pengennya jadi insinyur teknik perminyakan. Nah, kalau ketemu teman-teman ya ada rasa itu, waduh, aku nggak jadi insinyur ya, tapi ya inilah perjalanan hidup. Tapi lama-lama ya karena pengalaman dan apa aja yang dihadapin dalam perjalanan saya sebagai penerbang itu berubah. Sekarang ya itulah kehendak Allah, kita harus mensyukuri. Dan pilot sebenarnya pekerjaan yang prestis kan namanya. Maksudnya apa di tahun itu nggak ada? Kalau di sekarang kan wah kayak buat keren-kerenan juga jadi pilot kan. Ya. Di tahun aku yakin di eranya Om Nanu kan itu di era-era dimana pekerjaan ideal adalah jadi PNS, TNI, Polri, jadi insinyur kayak yang bilang kan. Iya. Pilot waktu itu belum nggak begitu booming gitu. Berapa tahun setelah saya masuk pilot memang pilot itu jadi ideal karena anak muda dengan relatif initial salary-nya lumayan lah dibanding dulu orang yang ceritanya lulus SLA kuliah di kedokteran, di tukang insinyur dan lain-lain. Tapi selalu berubah. Berapa tahun kan banyak, bahkan sekarang pun kita lihat atau beberapa tahun yang lalu orang yang dengan punya gelar yang lain banyak masuk pilot lagi kan. Sekolah pilot kan jadi pilot. Nah Om, dari sekian tahun terbang, ini aku sering juga tanyain ke narasumberku yang lain dan bisa di-share caranya gimana. Om Nanu pernah ngerasa jenuh nggak sih? Ya sebenarnya wajar ya, namanya itu rutinitas ya dari itu kan suatu rutinitas. Dan gimana cara ngatasin kejenuhan gitu? Ya, jenuh terutama ke rute ya. Tapi kalau mau terbang katakanlah atau ngajar terbang atau terbang biasa, kita waktu itu terbang katakanlah ke Surabaya atau ke Medan atau ke luar negeri, kemana setelah zaman belakang ini ke Sydney, sekarang terbang lagi. Terus besok ke sana lagi, minggu depan ke sana lagi. Wah, bulan depan ada jadwal ke sana lagi. Ada aja. Nah, cara kiatnya untuk mengatasi itu saya cari gini. Oh, di sini ada apa ya? Atau di rumah makan biasa, di sana di sana ada makanan apa yang enak yang di Indonesia nggak ada. Nikmatin aja gitu. Atau saya cita-cita atau perginan sampai sini nanti istirahat, nginap, jalan-jalan ke Darling Harbour atau ke mana sambil olahraga atau ke Jeddah gitu ya. Saya bayangin orang mau umroh aja susah ya daftarin umroh, biaya tinggi. Daftar sekarang berangkatnya mungkin 4-5 bulan lah. Saya ini jadi tugas saya pinggir dulu. Saya cari untuk mengatasi kejenuhan nih. Loh, orang lain ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi susah, saya ini udah diajak ke sana, dibayar disiapin semua, kok nggak mau, wah senang saya gitu. Itu, nah itu kejenuhan itu teratasi. Bisa dinikmatin aja sebenarnya. Nah Om,
kita akan review kembali soal, karena Om ini ibaratnya terbang di dua masa nih, ibaratnya masa zaman analog nih masih kuno lah ibaratnya, sampai sekarang zaman modern, zaman digital, zaman Om Nanu masih kemana-mana bawa manual book yang tebel-tebel, sampai sekarang cuma bawa iPad gitu ibaratnya. Nah, kita akan coba bandingin Om, gimana sih training pilot zaman dulu sama zaman sekarang, ada nggak sih bedanya gitu? Ini training sistem ya, bukan kualitas ya. Kalau kualitas tidak bisa dibedakan, tapi kalau caranya atau cara mempelajari sesuatu dibedakan, karena media yang ada yang dipunyai airline atau si pilot itu beda. Dulu gini, saya mau sekolah katakanlah dari Copilot F28 ke DC-9. Kalau libur, waduh, kalau mau belajar ya di rumah gitu ya. Karena buku-bukunya manual dulu namanya AOM ya, Aircraft Operation Manual. Bukunya tebel-tebel, belum ada approach chart, belum ada macam-macam. Itu ada 5-6 buku dibawa kemana. Sekarang anak-anak muda saya kan ikut itu manual dari FCDM, FUM, wah, approach chart dan lain-lain itu ada dimasukkan dalam satu iPad. Jadi kita katakanlah jalan-jalan di pegunungan atau kolam renang, berhenti bentar, neduh sebentar, buka iPad, bisa semuanya. Apa anytime aja. Bisa anytime. Nah, di situ. Tetapi kalau kualitas zamannya beda. Karena alam yang dihadapi beda. Kayak dulu gini, dulu traffic itu nggak sebanyak sekarang. Jadi kewaspadaan, alertness itu beda. Dulu dengan sekarang, dulu mungkin agak santai ya, traffic 1-2. Karena sekarang masih ya sedikit lah populasi pesawat mungkin. Iya, betul. Sekarang katakan approach di suatu negara yang padat atau di dalam negeri Jakarta ada jam-jam 7 pagi atau jam 5 sore, itu nggak kayak dulu. Kuping, mata itu dituntut kewaspadaan, buka lebar-lebar gitu. Nah, tadi kita bicara soal trainingnya Om. Nah sekarang gimana dengan pesawatnya Om Nanu? Aku yakin terbang. Lo bisa cek sendiri tadi pesawatnya Om Nanu yang gue bacain itu Fokker 28 dan DC-9. Kalau DC-9 tuh lo bisa lihat fisiknya tuh di Museum Transportasi Taman Mini tuh ada DC-9 tuh. Lo bisa lihat kokpitnya itu pesawat sama lo bandingin kokpit Airbus. Ya, Airbus yang zaman sekarang gitu ya, 330, 320. Lo bandingin. Itu pesawat tahun Kipling dan Fokker 28 di sini itu semuanya masih pakai jarum, masih manpower lah. Itu kalau pilot teman-teman yang senior, itu pesawat dari kayu. Pesawat dari kayu bahkan. Iya, dalam tanda kutip dari kayu. Nah Om Nanu ngalamin semua zaman tuh, dari Fokker 28, dari DC-9 sampai sekarang bawa pesawat modern. Apa yang membedakan Om? Dan gimana kualitas pilot? Bukan kualitas ya, dalam arti gini, Om Nanu ibaratnya berpengalaman bawa pesawat kayu aja Om terbangin gitu, apalagi pesawat yang modern. Nah, coba Om cerita sedikit soal pesawat jadul dan pesawat sekarang. Iya, kalau kualitas memang tidak bisa dibedakan ya. Kayak pesawat tempur atau pesawat transport hebat mana, beda. Nggak ada takarannya sebenarnya. Iya, tantangan yang dihadapi juga beda. Katakanlah perang di kota, perang di hutan, hebat mana, susah mana, beda. Nah sama. Pilot pesawat kayu zaman dulu yang di analog itu kita lebih banyak mengandalkan naluri, feeling dan lain-lainnya. Pilotnya tetap. Nah zaman sekarang itu hampir semua pesawat based on automation. Jadi use autopilot as much as autopilot, auto throttle dan lain as much as possible. Kalau dulu mungkin pernah dengar ada instruktur yang terbang sampai 6.000, 10.000 bucket manual baru boleh autopilot. Sekarang kalau bisa airborne 5 detik di on kan autopilot ya. Dan itu tidak salah. Itu memang SOP-nya begitu. Jadi hebat mana? Loh, terbang manual itu juga susah. Automation juga susah. Sama. Enggak segampang tinggal pencet gitu doang. Iya, untuk pendahulu sama. Untuk yang udah lama, udah berjam-jam dan udah mau belajar, manual udah dia puluhan tahun ya mudah. Automation yang udah puluhan tahun ya mudah juga gitu ya. Jadi memang alamnya beda yang dihadapi.
Cuman ya itu tadi satu based on manual, naluri, feeling. Kalau sekarang automation. System ya, knowledge ya gitu aja. Nah, ini juga buat gambaran buat teman-teman ya, mungkin yang dengerin ada yang nggak semuanya pilot gitu. Autopilot itu tidak semudah itu, tidak asal pencet terus pesawat terbang sendiri, landing sendiri bos. Jadi tolong hapuskan pikiran-pikiran itu. Pilot itu tetap terbang bos di depan walaupun ada autopilot. Tetap di maintain, tetap dimonitor pesawatnya. Nggak segampang yang kalian kira bos. Iya, terbang automation memang tidak mudah. Ya, tetapi juga bukan hal yang menakutkan kalau udah menguasai nyaman juga. Ya, tapi memang pesawat makin lama makin teknologi dibikin lebih bagus, lebih nyaman, lebih aman. Gitu kan ya. Karena mempermudah pilotnya juga ya, workload si pilot jadi manageable. Iya. Nah, sekarang kita bahas mengenai career di airlines ya. Om Nanu kan instruktur, check pilot, airlines kita akan bahas satu-satu. Tapi pertama kita airlines dulu karena aku yakin nih teman-teman yang dengerin ini banyak yang mungkin sudah di airlines, apalagi menuju proses di airlines. Sebenarnya pilot yang seperti apa sih yang ideal untuk masuk di airlines dan di hire sama airlines? Apakah cukup dengan pinter aja? Apakah cukup dengan jago take off landing gitu ibaratnya? Atau apakah cukup dengan bapaknya ternyata pejabat dia jadi langsung masuk gitu kan? Ya, ideal tuh kayaknya ya dia lulus satu fisik dan sehat jasmani rohani ya. Dia mengerti dunia apa yang dihadapi, dia akan dimasuki pilot. Nah dia harus siap semuanya, pengetahuannya dan networknya, dan di pilot sekarang tuh ada namanya CRM. Jadi perilaku itu juga, aptitude, knowledge dan lain-lain itu perlu. Nah makanya nggak pernah berhenti belajar pilot. Jadi kita masuk alamnya tes aeronautical ini. Nanti sekolah co-pilot masuk rating ini belajar sampai teman-teman atau kita pun sampai tua ini ada yang namanya professional check, prof check atau type recon tiap 6 bulan. Itu kalau nggak belajar ya agak repot. Dia harus belajar. Jadi even meskipun dia bulan atau akhir tahun ini pensiun total 60 atau 65 tahun, dia tetap harus belajar, harus updating knowledge dia. Jadi apa istilahnya never ending study. Yeah. Quotes yang gue selalu umumin di episode ini gue dengar pertama dari Om Nanu, pilot is never stop study gitu. Awalnya gue cerna nih, gila udah dari flying school digeber belajarnya. Saat unemployed aja, saat kita kayak kondisi luntang-lantung gini lah ya mungkin ini, lo tetap bos makanya harus belajar, lo buka lagi buku-buku. Kalau nggak nanti one day tiba-tiba dipanggil dipanggil airline di interview nggak paham tetek bengek lah percuma. Dan banyakin diskusi sama orang-orang yang emang di dunia penerbangan gitu. Lebih-lebih kalau bisa yang experience kayak gue kebetulan punya lawan bicara Om Nanu yang bisa diajak diskusi banyak hal soal penerbangan dan lain-lain. Iya. Seperti menjaga profesionalisme. Pilot dia tiap 6 bulan kesehatannya semuanya, knowledge-nya, kemampuannya. Nah, sekarang kita ngelirik deh ke disiplin ilmu atau disiplin kerja yang lain. Dia lulus disiplin ilmu A gitu ya. Dia tidak penting, dan saya nggak pernah itu dengar 6 bulan dicek knowledge dia, pengetahuan dia atau ujian lagi. Ya, lulus dari university udah gitu. Disiplin ilmu A gitu ya atau B. Itu sampai dia lulus kerja jadi pejabat, mungkin jadi pejabat tinggi mungkin nggak pernah dicek. Tapi kalau pilot mau hari ini baru diterima di airline atau di air charter, terus besok mau pensiun udah 40, saya ini tahun depan 44 tahun terbang. Itu ya tetap aja dicek. Ya kan, nggak peduli gitu ya. Karena ini real time ke safety ya. Dan that's why dibilang penerbangan adalah moda transportasi paling safe dibandingin moda transportasi lain, karena dari segi awaknya aja dalam hal ini ya pilot, contoh ininya simpelnya, knowledge-nya dicek, kesehatan dicek, semua segala macam. Jadi mental, fisik, knowledge tuh balance harus dipunya pilot.
Gajinya nggak pernah dicek. Nah, makanya gajinya mahal ya Om. Disuruh belajar hari-hari disuruh Maksudnya gajinya juga dicek dong tiap 6 bulan gitu ya. Pantas nggak gaji segini. Udah disuruh terbang panjang gitu. Iya. Dicek terus-terusan dicek per 6 bulan, disuruh cek simulator pula, bahkan masuk kelas lagi ya, kalau untuk mandatory class tuh ada beberapa yang di refresh ya. Ada ground recurrent, terus ada tiap annual tiap 2 tahun atau setahun kayak dangerous good, safety and emergency dan lain-lain itu ada. Benar-benar never stop study. Nah, kita akan bahas salah satu item job desk-nya Om Nanu di Garuda saat ini, yaitu company check pilot. Nah, sebenarnya ini biar gak rancu nih Om, istilahnya kan sama-sama check pilot nih Om. Karena di flying school, aku yakin teman-temannya yang dengerin yang mungkin masih di flying school ya, kalau lagi mau cek umpamanya PPL atau cek CPL ya sama check pilot juga. Nah, apa yang membedakan DGCA dalam hal ini ya, DGCA check pilot atau flight inspector dengan company check pilot? Deeper dia lebih mungkin ya lebih tinggi ya, tapi dia sebenarnya otorisasinya dia bisa ngecek seseorang atau rilis atau initial captain, initial release captain atau co-pilot. Kalau dia dapat otorisasi dari otoritas ngecek airline di luar airline kita boleh. Tapi kalau CCP company check pilot ya lingkungan kita aja di perusahaan ya, dan letter of authority saya CCP itu hanya berlaku ya di company itu. Kalau di sini Deeper beda, dia bisa on behalf of government bisa keluar. Oh bisa. Jadi Deeper atau flight inspector yang itu adalah government official ya, ini bisa government bisa on behalf ya. Iya. Dan dia berhak ngerilis license mungkin license kan dari otoritas ya, dari katakanlah untuk ngecek ngeluarin license itu ya. License tetap dikeluarkan oleh di otoritas ya, katakanlah di KPPU atau apa gitu ya. Tetapi untuk ngecek si pilot itu bisa dia. Nah, kalau untuk release captain, kalau CCP company check pilot tuh ya itu untuk lingkungan ya, operasional si perusahaan itu aja. Bisa simulator cek, bisa. Dan itu CCP itu bertanggung jawabnya ke siapa? Kalau misalnya flight inspector kan pasti dia langsung ke Direktur Jenderal atau ini karena berkaitan dengan releasing license gitu. CCP bisa CCP itu bertanggung jawab ke atasan dia, chief pilotnya tipe lebih ke atas lagi bisa manager of flight operation atau director of operation perusahaan itu. Karena memang CCP bertugas untuk ibaratnya ngecekin pilot-pilot yang beroperasi di perusahaan itu gitu. Iya, bisa ngecek flight, route, atau simulator, ada untuk yang zero flight hours itu ya, ZFTT ya. Nah, tadi Om Nanu udah nyinggung dikit. Yang dicek tuh apa aja Om? Apakah orang yang tadi Prof cek sajakah? Apa orang yang ibaratnya baru cuti kah? Atau orang yang baru masuk ke company itu kah? Apa gimana? Bisa orang habis sakit lama berkepanjangan ya, lebih dari sekian lama nggak terbang, terus atau 6 bulan Prof ceknya dia boleh ngecek itu si CCP simulator. Atau untuk first officer merilis pertama kali dia dirilis sebagai qualified saat itu, dia boleh ngecek itu ya. Tapi tetap di lingkungan company itu. Jadi prosesnya nanti umpamanya akan ada pilot yang contoh rating di 330 setelah simulator dan lain-lain, Om Nanu yang punya otoritas untuk ini anak udah layak masuk di operation gitu, iya kan? Setelah dia sudah ini ya, dalam arti dia kan sudah rated atau ini. Jadi urutannya kan gini kan, kalau ini dari pertama kali ya seseorang masuk tipe itu. Kalau yang dari luar itu ada yang basic indox, mandatory, tapi kalau
pindahan atau upgrading dari suatu tipe ke tipe yang lain gitu, dia ground schooling, bisa dengan classroom, bisa dengan IPT gitu ya, IPT, terus ada simulate IPT class, IPT di device-nya, terus bisa masuk simulator. Simulator tuh ada namanya FPS atau flight based simulator, ada full flight simulator beberapa session, terus evaluasi. Nanti ada training macam-macam, apa yang dibutuhkan tergantung ke depannya tipe dia akan menerbang apa dan kebutuhannya apa, kayak mungkin tuh mungkin ETOPS atau segala macam. Nah, baru nanti masuk route training. Route training itu tiap airline beda-beda, tiap tipe beda-beda ya. Katakanlah 75 jam gitu ya, 75 jam dari suatu tipe ke tipe lain. Nah, setelah dirilis oleh route pembimbingnya, route instructor pembimbingnya, dia dicek oleh company check pilot atau dipper itu tadi. Baru diterbitkan, dia udah rated, diterbitkan dia qualified untuk terbang, layak untuk terbang komersial di airline itu. Nah, kriterianya apa aja sih Om untuk seseorang bisa jadi seorang company check pilot? Ya aku yakin mungkin beda-beda mungkin di company, cuma overall pasti ada garis merahnya gitu. Iya. Kriteria umumnya untuk jadi seorang check pilot, company check pilot. Ya, jam terbang di tipe itu ya. Terus yang jelas dia harus instruktur. Instruktur. Ya. Jadi sudah dipastikan kalau check pilot pasti dia instruktur ya. Jadi check pilot pasti instruktur belum tentu check pilot gitu kan. Ya. Bisa nggak beda sih zaman dulu, kalau sekarang dia bisa flight instructor aircraft, flight instructor system. Nanti itu adalah wewenang autopilot atau board ya, board of instructors atau board chief pilot untuk menentukan si A, B layak untuk CCP. CCP itu ya ada trainingnya, ada evaluasinya gitu. Tapi dilihat teknis non teknisnya juga ya. Selama jadi instructor dan jadi check pilot, aku yakin Om Nanu pernah ketemu lah sama murid atau mungkin ya bisa dibilang murid lah, atau yang sudah experience tapi masih ada kendala gitu Om. Gimana tuh Om serunya dan gimana cara ngadepin orang-orang yang kayak gitu? Iya, rata-rata sih umumnya selama ini dari zaman dulu tahun 80-an sampai sekarang umumnya masih lancar-lancar aja. Tapi ya namanya hidup ya, ada aja yang ada kendala-kendalanya tuh ada. Wah, orangnya baik ya, apalagi teman dekat gitu terus dicek tapi secara teknis tidak perform. Nah, itu kadang-kadang dilematis. Memang teoritisnya kita lupakan, gak apa-apa itu apa adanya. Itu kan di atas kertas. Tapi kenyataannya memang ya itu ya kita latih lagi. Dilihat kekurangannya seberapa besar. Kalau memang terlalu tinggi ya kita harus recheck total ya. Tapi kalau memang harus diperbaiki, ada correction tambah tambah hours, tambah silabus, tambah kelas gitu. Ada ya tambah session lah ya. Bisa, insyaallah bisa. Tolerable gitu ya. Tapi environmentnya, suasana training sekarang dengan zaman dulu memang beda. Ya dengan pengetahuan dulu CRM segala macam itu nggak ada. Orang tahu CRM itu naluri masing-masing, ya kan masing-masing. Nah dikembangkan masing-masing. Sekarang diilmiahkan, diakademiskan, dibakukan. Jadi orang yang tidak CRM pun bisa menjadi CRM dengan membaca atau diskusi gitu. Jadi nyaman lah, makin ke depan makin insya Allah lebih aman dan lebih nyaman. Nah itu gimana tuh perasaannya kalau yang harus dicek adalah teman sendiri dan udah sama-sama kenal rata gitu. Ya, satu sisi ya teman, tapi kan as a professional you are the check pilot gitu kan. Ya tapi yang jelas lebih santai. Bukan santai dalam arti santai total ya. Santai itu artinya nyaman ya dia. Beda kan waktu umpamanya saya pun dicek juga kan, banyak dicek di Garuda atau di mana gitu ya.
dengan orang dicek, beda dengan di Yaman atau di Asiana dicek dengan orang yang sama sekali nggak tahu dia, beda suasana hati itu beda, beda lingkungan ya kan suasana. Nah, sebalikannya kalau kita yang melakukan conducting check, kita juga beda. Betul. Tapi lebih enak. Jadi dia berarti performnya bagus. Nah kalau itu tadi, kalau bagus ya kita bilang bagus. Kalau kurang, tapi jarang ya. Karena di pesawat wide body ini dia rata-rata jam terbangnya udah puluhan ribu juga. Jadi jarang saya ngeliat experience lah ya. Dia training kayak apapun, terbang kayak apapun, cuaca dia pernah mengalami sama dengan saya. Jadi atau saudara lebih hebat. Tetapi jadi kendala-kendala itu dia udah tahu. Jadi failure rates itu lebih rendah dibanding dengan waktu pertama kali. Sama dengan kata mungkin kalau dengar di flying school ya, flying school basic flying school tuh, rate of failure kan tinggi karena orang dari benar-benar nol kan mentah ini. Tapi kalau upgrading jadi di saat besar gini seperti katakanlah A330 ini, itu pilot udah kaptennya udah mungkin di atas 20.000 jam semua itu. Jadi mereka lebih ya udah biasa aja gitu kan sehari. Mungkin udah puluhan kali juga dicek gitu kan. Iya, dia udah tahu arahnya areanya. Nah, Om, ngomongin soal cek pilot, ngomongin soal prof check, ya pokoknya yang berbau-bau cek lah. Namanya kita dari flying school udah ada istilah check ride. Nah, terus di Airlines ada prof check, ada ini. Itu dari kata-kata cek aja kita udah, waduh, gue dicek nih besok ya. Udah ini duluan. Belum lagi nemuinnya cek pilotnya atau inspektornya yang galaknya setengah mati ini, atau gue besok mau dicek nih sama instruktur, atau besok gue terbang sama instruktur yang modelnya masih ini, wah pokoknya preman banget. Nah, what kind of instructor and check pilot are you? Apakah Om Nanu yang bisa dibilang strict dengan semua hal, atau yang ya wes ini yang penting strict sama silabus-silabus aja, enggak yang ini? Susah. Saya nilai diri sendiri susah. Misalnya orang yang menilai, tapi pokoknya saya conducting check itu kriterianya apa aja yang harus cek. Kemampuan, aptitude, knowledge. Ini apa dulu ya, simulator ya silabusnya apa. Itu aja. Jadi bahwa saya melakukan conducting checknya itu nyaman untuk mereka, saya nggak tahu ya kan, perasaan mereka nggak tahu saya. Tetapi kalau saya dicek orang, saya tahu ya kan, ini orang nyaman aja, nice aja ya. Tapi kadang-kadang kalau namanya ini tahu ya itu istilahnya pre-occupied. Jadi kita udah tahu dia maunya gini tuh, itu ya kita udah rumor tuh maunya gini terbang gini sudah pre-occupied. Tapi kalau di luar bagaimana pre-occupied? Namanya aja baru tahu. Iya, atau zaman waktu di Curug kita dicek, sekarang dengan di flying school basic, schedule ceknya 2 hari lagi, demamnya udah 2 hari kan? Sebelumnya ya kan, demamnya, pileknya udah stres duluan, sepanjang duluan. Iya. Nah Om, tadi soal nyinggung soal instruktur yang modelnya macam-macam. Di penerbangan tuh kan seniority itu kan dilihat banget nih Om. Ya seniority kalau dalam experience oke lah. Di Indonesia, terus terang ya di Indonesia ini kan, wah yang jadi terkesan gimana banget ya. Dibilang berlebihan sih enggak, memang hal yang wajar di penerbangan ada seniority, jelas kan, karena ya sebagai bentuk respect juga ya. Yeah. Tapi kadang-kadang kan itu bisa, apalagi kita Om Nanu tadi nyinggung soal CRM gitu kan. Yeah. Itu kan bisa jadi kendala Om, saking hormatnya sama si kaptennya atau saking jaga perasaan co-pilotnya nih nggak mau tegur-teguran, jadi ya nggak mau ini. Menurut Om Nanu, aku akan nanya soal seniority di penerbangan. Itu hal yang dibutuhkankah atau sebenarnya nggak butuh-butuh banget? Ya namanya pilot ya masih manusia ya, tetap taken into account itu. Tetap kita harus respect, bukan berarti dengan junior kita tidak respect, tapi beda. Nah, tapi tetap tidak garis-garis materi to be check ini tetap harus di ada envelope-nya, jadi tetap kita respect, tapi ya namanya orang Indonesia kadang-kadang salah ya, kita negosiasinya halus saja gitu. Itu kenyataan, nggak boleh dipungkiri. Bohong kalau
ada orang bilang, wah gue nggak peduli mau senior mau junior gue sama. Enggak, saya nggak percaya tuh, nggak percaya. Gitu. Dia pasti, ini senior saya di flying school itu orangnya baik, pintar, terus dia melakukan kesalahan. Nah, pasti beda dengan junior yang tengil, yang ini beda. Ya kita tidak kasar juga, tapi kan aplikasinya kan beda. Jadi tetap manusia dipandang, tapi tidak berlebihan gitu. Tidak signifikan. Tetap materi ceknya, situasinya tetap di nomor 1, di highlight. Nah, tadi beberapa kali Om Nanu salah satu item cek dan beberapa kali mention soal attitude. Nah, seberapa penting sih Om sebenarnya attitude untuk seorang pilot? Gitu. Kalau saya bilang malah paling penting ini. Paling penting. Iya, paling attitude. Basic ya, terus emotion control dia. Nah, sharing sama kita Om nih, pilot-pilot muda yang dengerin. Iya. Nah, lu jangan cuma belajar JPSen doang bolak-balik, attitude nih juga harus betulin. Basic attitude bisa bilang dari rumah. Terus emotional control dia. Terus mental control dia itu. Nah, baru preparation dia. Orang yang pinter atau maaf bodoh ya. Itu preparasinya juga beda-beda. Itu kelihatan. Nah, kalau orang yang dicek the best maksud saya ya orang sehat lahir batin, terus mentalnya bagus, attitude-nya bagus, preparasinya bagus, conductingnya, ceknya ya flight simulator atau flightnya bagus, endingnya juga bagus, resultnya juga bagus, nyaman-nyaman. Nah, kita demen nih kalau ngecek orang kayak gini ya gitu. Sampai kadang-kadang orang yang senior, yang lebih santun daripada kita, katakanlah uniform aja. Ada juga dalam istilah penerbangan itu kita uniform ya. Ada katakanlah gini, saya pernah ada seseorang pilot dulu ngecek pilot, dia nulis komplain using uniform at ease, artinya seenaknya. Diperhatikan itu, hal kecil itu. Iya. Nah, kalau pilot pinter, knowledge-nya pinter, tapi karena pinternya dia preparasinya seenaknya, terus gayanya jamnya datang mepet, dasinya dipakai sambil terbang, celananya hitam, kaos kakinya hitam yang lasnya tinggi, terus sepatunya terus kaos kakinya abu-abu, gimana kita udah nyaman. Iya, udah gak nyaman. Belum ngapa-ngapain aja udah kelihatannya udah gak enak sebenarnya. Iya. Ya gitulah. Gondrong. Dulu ada berapa batasan rambut kru. Ini ya gitu-gitu. Hal sepele sebenarnya. Sepele tapi mempengaruhi conducting check. Nggak nyaman. Si check pilotnya juga nggak nyaman itu. Ya. Tapi bukan berarti waktu itu langsung fail, nggak juga. Ya. Tapi itu salah satu poin yang diperhatikan sebenarnya. Iya, dia tahu ceknya bagus segala macam. Ya sudah. Terus selesai ya kita ingetin aja nanti lain kali ini kru itu pilot apalagi itu kayak role modelnya, jadi tolong dilihat nih kaos kakinya, rambutnya, bajunya, ya. Oke, Garuda tuh dan beberapa lain bagus. Itulah gunanya seragam, ya kan? Jadi emang seragam ya dipakai secara proper gitu, dikasih lagi kan? Iya, itu mempengaruhi performance. Performance itu kan bukan hanya knowledge dan kemampuan, performance fisik. Appearance itu semua. Apalagi di Garuda sebagai flag carrier, ibaratnya bawa merah putih nih tanggung jawab ya kan. Iya, betul. Berat juga kalau dipikir-pikir. Nah Om, tadi kan sebelumnya pas aku bacain profil Om, CV Om, aku mention sedikit kalau Om pernah karir di luar negeri nih. Nah sebenarnya ada nggak sih Om hal-hal spesifik yang harus disiapin untuk pilot-pilot khususnya orang Indonesia yang pengen berkarir di luar negeri gitu? Ya persiapannya si pilot itu pertama tujuannya apa dulu dia. Satu, tujuannya misinya di sana tuh harus punya yang kuat, tujuannya pindah ke luar negeri. Tapi sarankan ya, yang penting dia kalau bisa in command dulu di Indonesia, karena rata-rata di luar negeri itu dari first officer di-upgrade ke pilot in command, captain itu lama, jadi prioritas belakangan ya. Semacam bukan warga negara kelas 2 tapi belakangan. Kurang dianggap lah ya Iya, jadi kalau bisa
captain in command baru pindah. Terus setelah mempelajari tujuannya apa, kedua environment di sana kayak iklimnya gimana, bahasanya gimana, kultur orangnya di sana gimana. Terus udah itu baru kita training method, training silabusnya bagaimana, terus daily operasinya bagaimana, ruturnya kita kenal, terus kehidupan di sana, makanannya kadang-kadang religi kita kaitannya itu nanti mempengaruhi betah tidaknya kita di sana gitu. Itu penting di John, teman-teman ayo pindah ke negara X, ayo gede ini, nggak cuma mikirin gaji doang sebenarnya. Bisa ada dulu baru berapa bulan udah apa ya, lonely, udah mulai jenuh, bosen. Iya. Banyak hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya gitu. Dulu Om untuk pindah ke sana jadi ini nggak Om? Patokan udah ada orang Indonesia nggak di sana? Enggak, saya enggak ada gitu. Karena kan kadang-kadang itu buat kalau ada komunitas orang Indonesia di sana kan kita ngerasa jadi lebih nyaman gitu kan. Iya. Enggak ada itu. Enggak jadi. Tapi itu dilihat juga bagus juga sih ya. Tapi enggak saya lihat itu. Nah, jadi intinya sebenarnya orang Indonesia pun bisa aja terbang di luar negeri ya Om? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Tapi ya itu tadi, setelah orang itu memperhatikan semuanya, iklimnya, suasana kulturnya, makanannya, pola kerjanya, trainingnya. Nah setelah dia paham dan dia ngerti, dia pahami, nah, nggak ada masalah. Kalau teknis hampir more or less hampir sama. Jadi malah maka yang lebih perlu dipelajarin ya yang soal non teknisnya justru kan. Iya. Soal kultur. Nah ada nggak sih Om kultur kayak contoh aja 2 negara yang Om pernah ke sana kan, udah di sana kayak di Yaman dan Korea. Mungkin kalau Korea orang sama-sama tahu ya, mereka kan apa ya, hierarki itu dikedepankan banget di sana kan. Iya. Kayak agak-agak kayak Jepang. Nah kalau di Yaman, ceritain sedikit Om soal pengalaman Om di Korea dan di mana Yaman. Yang mungkin beda banget nih sama modelnya kayak di Indonesia gitu. Yaman dengan kita ya so-so juga, ada plus minusnya, ada cuman environmentnya sana katakanlah cuaca yang kadang-kadang ekstrim, terus elevasinya yang sangat tinggi, beda 7.300 atau berapa itu ya lupa. Terus destinasi route kita ke waktu itu masih aman semua ya, kayak ke Jerusalem, ke Beirut, ke negara-negara Afrika yang banyak lah, Asmara, yang ada satu negara yang saya sendiri baca aja namanya airportnya itu Asmara kayak gitu. Saya nggak tahu itu. Atau dapat saya pelajari di sini tuh tempatnya kayak gitu. Tapi seperti penerbangan charter itu banyak hal-hal yang tidak dapat saya dapat di regular route atau commercial route daripada Garuda. Nah kita dapat. Terus kalau penduduk zaman saya perkataan saya itu kayak negara-negara Timur Tengah yang lainnya, ternyata agak lebih maju Saudi ya kalau saya lihat ya. Terus kemana lagi, ke Korea. Kalau Korea lah kita some cases dia lebih maju, tetapi some cases kita lebih baik juga, ada juga. Jadi nggak melulu di negara maju masih lebih bagus sebenarnya juga ya. Betul, enggak. Dan apalagi soal capability ya enggak juga. Jadi plus minus, ada yang dia lebih bagus, ada yang kita lebih bagus. Nah bisa Om kasih apa ya Om ya, ibaratnya kapan nih kalau emang kan ya namanya orang tuh beda-beda kan Om, ada yang idealis ya udah gue yang mau terbang di Indonesia aja gitu, ada yang udah nyaman di ininya, di zona nyamannya dia nih, sekarang mungkin udah terbang di airline ya udah gue mau terbang sini aja gitu. Ada juga yang terlalu bukan terlalu dream big ya, yang satu realistis banget tuh ya udah gue udah dapat kerja di sini ya. Ada yang mungkin dia selalu kepacu, termotivasi, nggak, ini orang kayak terbang di, let's say lah, ada beberapa company yang jadi patokan, kayak contoh aja Emirates, Etihad, Qatar tuh kayak orang, gue pengen banget nih terbang di sana. Nah, Om bisa ngasih saran gak sih seberapa perlunya kita berkarir di luar negeri kah, atau kapan kita bisa berkarir, kapan kita udah kalau right time ini kapan aja sih, atau anytime sebenarnya bisa
kita bisa aja begitu langsung ke sana gitu apa gimana? Itu tadi tergantung apa yang kita cari ya. Jadi belum tentu orang luar tuh, mohon maaf, cari uang, enggak, belum tentu. Saya lihat beberapa satu dua dia ada yang menjajal kemampuan atau gimana sih terbang belasan tahun di Indonesia. Bukan hanya di Garuda loh, bukan dari Garuda, ada luar. Jadi kalau dia mencari, makanya ada yang tidak mau keluar, dia sudah dapat apa yang dia cari, buat apa? Dia katakan dia pengen nyaman-nyaman aja, oh udah cukup, ya buat apa keluar gitu ya. Jadi itu tadi pertanyaan adalah apa yang kita cari? Kita cari. Jadi kalau kita cari itu di sini tidak ada, kurang ada, atau di sana ada lebih, ya boleh kita keluar. Tapi kalau umpamanya keluar ke suatu negara A atau ke Korea atau ke Jepang atau ke Malaysia, kenapa? Oh si A teman kita A B ke sana ikut, nah, itu repot nanti. Dia akan berapa lama, setahun, 1,5 tahun kurang nyaman. Itu ada, itu kelihatan itu. Jadi putusin matang-matang sebelum kita sendiri ya kita cari apa yang perlu, emang kebutuhannya apa gitu. Ya crew briefing dengan keluarga dulu lah. Nggak melulu soal terkesan ya, kayaknya di sini ya soal penghasilan juga udah cukup baik lah di Indonesia kan Om sebenarnya dibanding ya mungkin ya plus minus tadi ya apa yang mau dikejar ya. Kalau melulu soal uang ya juga nggak melulu soal uang, kadang-kadang ada yang digaji gede terus tapi jauh dari keluarga, buat apa juga sebenarnya kan. Iya betul. Nah nih Om, ini ada 2 kasus yang lagi apa ya, ini common discussion di akhir-akhir ini. Satu adalah soal rilis dari Boeing soal kejadian 737 Max sama Corona. Kita akan bahas ya secara global aja gitu loh. Satu dulu yang soal Om ini kan praktisi, Om bisa ngeliat lah kualitas pilot. Kemarin sempat heboh, kebetulan aku punya beberapa temen yang pilot yang di Instagram itu ngepost ada aku nggak tahu itu official release dari Boeing atau apa, cuma salah satu setahuku personal dari Boeing yang ngeklaim kalau kejadian 737 Max ya dari semua kasus dari yang di Ethiopia dan Indonesia itu adalah kesalahan dari pilotnya, yang mulai dari lack of knowledge, terus kelalaian dan lain-lain. Om ngeliat itu, Om sebagai pilot dan mendengar rekan sejawatnya kok ujuk-ujuk ya disalahin, padahal kita tadi udah diskusi panjang lebar, pilot ini trennya gila-gilaan sebenarnya. Iya. Gimana tuh Om? Kalau dibilang pilot error, saya pertama kali kurang setuju. Belum tentu itu, belum tentu. Kita hasil yang pasti kan kita nggak tahu juga, mungkin sudah ada tapi belum dirilis karena berbagai kepentingan. Tapi kalau ada accident kan biasanya banyak faktor ya, teknis atau ya semacam kita tabrakan aja lah, mobil masuk got atau masih mobil baru atau masuk got, wah itu pasti yang itu ngawur, belum tentu. Tahu banyak pecah atau ada orang nyebrang, kita kan nggak tahu. Taunya sebenarnya si A si pantas ngebut, nggak bisa. Ini juga kasus 737 Max di Ethiopia sama di Indonesia. Mungkin ada human error, mungkin ada weather error, atau teknis ya kita nggak tahu. Tetapi human kan belum tentu pilot, belum tentu pilot bisa. Dari hulu ke hilir ngelibatin manusia masalah, dari desain pesawatnya, dari operation. Iya. Saya kurang setuju kalau dibilang langsung menitik beratkan ke pilot gitu ya. Iya, dia itu pilot-pilot yang experience dan dia lolos testing, training dan lain-lain itu udah. Ya kurang percaya saya kalau dibilang human error, apa pilot error ya. Dibilang unqualified gitu. Waduh, itu lebih gila lagi kalau sampai dibilang unqualified. Iya. Karena nggak mungkin dikasih juga dia buat bawa tuh pesawat ya. Iya. Nah ada lagi Om soal corona nih. Corona ini kan hal yang paling ini akhir-akhir ini jadi pembicaraan ya. Pembicaraan apa namanya? Global ya. Global. Nah, berdampak, beberapa orang udah merasakan dampaknya langsung nih soal corona. Iya. Nah, di penerbangan sendiri dari kacamata Om seperti apa nih Om? Corona kalau boleh saya sarankan kita banyak-banyak baca,
banyak-banyak ikutin anjuran-anjurannya dokter, ya pemerintah, daerah, pusat. Kayak sementara ini saya setuju tuh jangan banyak keluar rumah, ya segala macam lah, cuci tangan ini itu tambah imunitas dan lain. Tapi kalau penerbangan ikut dampaknya, kita lihat hari ini beberapa airline gede-gede cut pegawainya, KLM, New Zealand sebelumnya, beberapa apalagi Hong Kong dan lain-lain. Udah duluan ya. Kita mungkin lambat laun kalau gini terus bisa efeknya. Jadi mari kita dengan lapang dada kita terima itu. Artinya kalau ada sampai pengurangan pegawai ya sama aja anak sekolah lagi seneng-senengnya sekolah belajar, lagi olahraga suruh libur 2 minggu sama. Dia mungkin ada nggak seneng disuruh ke rumah. Tapi kita lihat contohnya, kita lihat di video-video tuh kasus kayak kota Milan, Italia, kayak kota mati. Karena ada beberapa negara yang Malaysia aja yang belum apa-apa dia sudah lockdown ya. Itu berani yang bersiko. Semua sistem mati kan. Jadi kita terima lapang dada, nggak usah, kita syukurin aja masa kita masih sehat. Nah, kalau ada gitu beberapa bulan di stop, saya alhamdulillah tuh nggak kesana aja. Dengan dulu waktu pertama kali ada corona, saya dapat jadwal bawa calon kapten gitu ke Beijing. Sempet juga di saya, waduh. Kebiang ini kan tempatnya. Wah, itu alhamdulillah, syukurlah di cancel flightnya karena penumpangnya drop. Dan waktu itu ada himbauan dari KBRI kita yang di sana supaya mengurangi. Nah itu biasanya orang disuruh terbang kan senang, wah keluar negeri senang. Sekarang jadi ketar-ketir kalau ada schedule luar negeri. Nah sekarang sementara dihimbau untuk kegiatan di rumah. Memang kegiatan di rumah itu ada yang bisa, ada yang tidak. Kayak air crew itu kan nggak bisa ya. Tapi dengan dikurang ini kita minimal berkurang risikonya. Setuju banget ya. Dan pembatasan itu ya hal yang wajar sebenarnya. Kalau dalam arti pembatasan penerbangan dalam ini ya untuk reduce penyebaran dan juga ya resiko itu juga resiko buat airlines dan krunya kan dalam arti. Iya, krunya kan terbang ke suatu negara, ke Australia, ke Korea, ke Singapura kan bawa penumpang. Nah penumpangnya nggak mau naik, nggak mau atau nggak berani naik. Ya masa kita mau nekat? Kan dia punya alasan ekonomi. Kalau penumpang di bawah jumlah tertentu, no operation, ya kita ikutin aja. Ya keadaannya apalagi emang lagi begini. Kurang udah ada ngitung lah gitu ya. Ngitung dari segi safety, kesehatan maupun ekonominya. Iya. Oh ya teman-teman semua nih, kalau lo mau tahu hari ini gue rekaman di rumahnya Om Nanu. Nah dari tadi nih gue ngeliatin foto Om Nanu ini, ada foto sama beberapa presiden Republik Indonesia nih. Pasti ya gue kasih gambaran karena nggak bisa ngeliat kan ya. Gue kasih gambaran nih, ada foto sama beberapa presiden yang pasti kita akan ulik soal itu. Om Nanu udah bawa pejabat negara berarti sampai level presiden. Ya kebetulan di schedule aja, bukan bukan pilot presiden saya, bukan, tapi pernah dijadwal ikut penerbangan khusus. Kebetulan permintaan dari Seknek ke Garuda untuk menerbangkan beliau itu dari tahun 92, 91 ya, saya lupa. Mungkin lihat foto-foto itu ya, dia ada dengan putranya siapa, dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Dari zaman Abdurrahman Wahid itu? Ya saya ikut menerbangkan lah itu, bukan yang dedicated ya, bukan. Tapi memang syaratnya instruktur. Iya. Instruktur. Bukan pilot kaleng-kaleng lah yang bisa. Memang ada pilot kaleng atau chief pilot gitulah ya. Ya pokoknya yang experience, yang ini ya emang. Ibu Megawati, terus terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya ikut ini aja, ikut menerbangkan beliau. Ya nice, untuk pengalaman hidup saya nggak akan hal-hal yang menyenangkan tuh yang saya terbang ke daerah-daerah yang nggak mungkin diterbangkan dengan pesawat dengan schedule reguler dari Garuda. Kemana aja tuh Om yang paling aneh dan pengalaman yang paling menyenangkan dan unik gitu kan? Kita tuh bawa RI1 bos ya. Iya bang, ada bangganya, tapi ada tanggung jawab, ada deg-degannya juga. Kadang-kadang
dijadwalkan untuk jam protokoler itu terbatas. Wah, kita harus mempercepat, memperlambat di sana suasananya. Terus kadang-kadang uncertain kondisinya, yang agak tegang itu kadang-kadang kita dibatasin karena lalu lintas udara, kita harus jam sekian rutenya berubah. Nah, yang banyak menyenangkan. Kalau ditanya suka duka ya banyak sukanya. Yang jelas makanannya enak-enak ya. Jabat-jabat lebihan. Kalau pejabat-pejabat tuh pesen tahu 100 kan minimum 20 buat kita. Udah krunya udah pasti dipikirin. Nah, dari yang sangat dari mana ya waktu itu saya suka itu terbang Amerika Latin, Venezuela, Argentina, Venezuela, Chile. Waktu itu dengan Presiden Abdurrahman Wahid, terus dengan daerah-daerah negara-negara yang kurang berkembang, kita lebih maju kayak Bangladesh dengan Ibu Megawati, dengan Pak Susilo. Saya ada rasa tanggung jawab di luar sebagai penerbang. Wah ini state flight nih, penerbangan kenegaraan ini. Kalau orang ini jangan main-main. Tapi kadang-kadang dengan beliau-beliau itu kan tahunya di koran, di mass media gitu. Terus suatu ketika saya ke toilet atau kemana gitu kan, wah ini dekat dengan distance-nya dengan orang yang di ring satunya lah, ada bangga dan ada waduh, jarang-jarang nih. Dan nggak semua orang bisa ngalamin. Tidak semua pilot mengalami, khususnya pilot ya. Iya gitu. Jadi it was nice dan nggak terlupakan gitu. Nah, kalau kita lihat nih pada pas penyambutan kenegaraan gitu ya, pada saat presiden Indonesia datang, itu pesawat itu pasti ada benderanya biasanya tuh Om ya. Itu yang masang sebenarnya siapa Tom? Dan apakah dipasang dari bawah apa gimana? Kalau lo bisa lihat mungkin di YouTube atau apa, lo perhatiin. Mereka kan pasti protokol tuh, pada siap-siap pesawatnya belum nyampe dia udah siapin red carpet segala macam. Di pesawat ya pasti ada bendera biasanya kan. Bendera negara itu dan merah putih kan? Iya, merah putih. Ya. Itu yang masang sebenarnya siapa? Pilotnya. Pilot yang bertanggung jawab buat itu. Iya, memang ada yang nanya itu masangnya gimana waktu landing kan. Kamera TV biasanya kan kan biasa dari jauh udah ini kan berusaha, berarti nggak ketahuan namanya. Iya. Ini kan masangnya gimana? Ya, ini setelah landing taxi speed kita ada jarak itu tertentu ke upacara point of ceremonialnya. Nah kita gantian masang. Kan enggak, tapi itu disiapkan negara tujuan merah putih sebelah mana, kiri kanan jangan sampai terbalik, dan waktu mau desain dipasang gitu umpamanya gitu. Dan saya juga nggak hafal tapi punya listnya negara ini benderanya kayak gini gitu, jangan sampai kebalik. Hampir pernah kayak umpamanya contohnya bendera yang hampir sama Korea lah gitu ya. Kalau merah putih merah sih kebangetan. Oh, lambang India Korea iya. Beda kan? Korea kan putih terus tengahnya bola ya. Ya bola. Bola itu basicnya kan merah dan biru kan ya. Pertanyaannya yang biru itu di atas kan ya. Biru kan kecil. Pernah dipelajari enggak sekolahnya? Ya, aku pun lupa. Iya. Itu kita punya checklistnya. Oh, yang bener kalau kebalik bisa malu ya. Iya. Indonesia dengan Monaco kan kebalik. Nah, itu masih bedanya kelihatan. Dengan Polandia sama persis. Kita pernah ke Polandia tahun 2013 ke Warsawa. Nah, itu enak. Kiri kanan sama. Balik aja. Iya. Nah, tapi kalau umumnya gitu tadi, negara Korea benderanya, ini bolanya merahnya di atas di bawah. Hal kecil diketawain itu. Bukan hanya diketawain. Habis itu iya. Bisa bikin malu presiden. Failure itu umpamanya gitu. Ini yang lucu-lucuan aja ya. Jadi sepanjang karir nih Om kan udah mau masuk masa purna bakti lah ibaratnya di tahun depan. Sepanjang itu yang berkesan Om dari sekian puluh ribu jam ngajar dan lain-lain, bawa pejabat negara bahkan, apakah bawa
para pembesar ini jadi salah satu hal yang tidak terlupakan, Om? Ya itu termasuk yang nggak terlupakan. Tapi yang paling menyenangkan tuh gini, kalau suatu ketika saya punya student ya, itu terkenal sudah dicap bahwa dia tuh sulit, atau tapi sulit dari instruktur lain, tapi saya dengan pelan akhirnya bisa. Itu senang banget. Tadinya awalnya kaget loh, pilot kok kayak gini ya. Ini kayak bukan pilot gitu ya. Ini jangan-jangan ponakannya pilot duduk di sini nih. Tapi pelan sempet takut kalau terbang keluar, susah menjabarkannya, soal itu sulit, jauh dari bayangan saya. Tapi begitu berhasil yakin, tak ulang seolah-olah akhirnya cek lulus. Senangnya bukan main saya. Senang saya. Dan achievement buat seorang instruktur itu tidur pulas. Atau kalau udah sekian bulan atau mau ngecek orang performanya jelek banget, saya jujur stres, saya pernah stres dulu di tipe apa ya sebelumnya 737 klasik ada tuh, nggak perform banget, kemudian kenal baik, wah akhirnya untuk mengatakan mengulang berat, dilulusin juga berat. Nggak mungkin juga ya, nambah, tapi dengan ya dikuat-kuatin harus ditambah. Nah itu bisa. Nah kedua pernah juga ada murid pernah mengalami operasi, mohon maaf ya, operasi di daerah kepala yang fatal. Itu tadinya baik ya, tapi begitu terbang itu pelupanya luar biasa. Dan memang berikutnya semacam memorinya itu hilang terus. Itu landing, ini hampir mendekati bahaya. Ya nggak berani merilis, artinya nggak berani. Akhirnya diambil instruktur lain, berhenti, konsultasi dokter lagi. Nah ini itu sempat juga saya, waduh kasihan. Tapi safety is not kasihan, ya nggak ada toleransi lah buat tapi sebagai manusia, waduh ini karirnya dia kan, pasti semua pilot pengen jadi captain atau apa gitu di akhir masa karirnya gitu. Tapi ini berat, nah itu yang kadang-kadang kendala, sedih. Senangnya kalau anak yang itu tadi nggak bisa menjadi bisa, atau cuaca gitu ya. Cuaca ada rasa senang juga. Suatu itu dia terbang satu airport di luar, bagus. Alternate-nya mungkin untuk yang awam tuh, kalau kita tidak bisa mendarat, tujuannya A. Kalau tidak bisa mendarat kita ke airport B. Nah, itu namanya alternate. Nah, waktu berangkat dari keberangkatan, stasiun keberangkatan itu cuaca bagus. Begitu mau turun ke airport A destinasi, jeleknya parah. Nah akhirnya B masih bagus. Akhirnya pada saat menjelang kehakisan kita harus lari ke B itu mendadak jelek juga gitu. Ya jelek, dan lalu banyak banget. Waduh itu ya itu segala macam doa dikeluarkan tuh. Karena pilot juga manusia. Nah begitu ikut kita udah bilang bahan bakar kita segini, ada prosedurnya ya, sama statementnya tuh ada, phraseology statementnya ada. Nah begitu udah cuacanya limit banget landing itu, wah puji syukur sama Allah, dan senangnya bukan main itu. Nah itu kan, jadi itu termasuk apa ya, suka apa juga suka ya. Iya sukanya itu, walaupun diawali dengan kengerian gitu. Iya, dan itu nggak sekali, yang airport itu nggak sekali. Itu itu hal ya, itu kayak komitmen sama diri sendiri. Pilot tuh kita ibaratnya nyawanya udah dipotong setengah gitu kan. Iya, jangan banyak masalah keluarga ke terbang ini. Itu sebenarnya. Ini gimana dong pesan apa? Itu kan hal yang ideal yang selalu dibilang gitu kan ke kita, apalagi pilot muda. Urusan rumah pada saat take off, urusan rumah ditinggal di ujung landasan gitu. Cuma kan kadang-kadang ya, apalagi orang yang udah berkeluarga, udah ini, tetap itu kan berat juga sebenarnya kan, namanya. Iya, teorinya begitu, tapi kenyataan sebagai manusia kan tadi bilang pilot juga manusia. Memang kalau bisa urusan luar rumah, makanya istri, anak, lingkungan kita itu mendukung itu. Lepaskan dari beban itu. Memang tidak bisa terbang cuaca buruk, pikirannya cicilan, anak sakit, istri aduh ini apa.
Ya harus bisa melupakan. Apalagi kalau kondisi begitu lagi dicek lagi. Aduh. Iya, udah dicek instruktur galak lagi. Jadi ini kan. Nah itu sebenarnya nih Om, sorry Paul, Om sebagai cek pilot ya, bisa nggak Om ngelihat ini orang pasti lagi banyak pikiran nih sebenarnya? Kelihatan. Bisa kelihatan nih. Kelihatan. Dia pernah ngadepin kayak gitu? Sering. Dan itu kadang-kadang lupakan bahwa ini chat. Kadang-kadang nyaman aja, bikin nyaman sama baru ini. Atau kadang-kadang biasanya penerbangan itu kan 2 leg atau 3 leg itu cek tuh ya. Ini penerbangan pertama anggap aja pemanasan gitu ya pulangnya. Tapi kalau dalam initial take off climb dia udah cruising, ngobrol, minum. Pilot tuh kan terus terang aja makan bareng kan nggak boleh. Kalau minum bareng kan boleh. Harus ada beda waktu berapa menit dan kalau bisa beda menu. Kadang-kadang ya makan biasa dia makan, kita makan kue-kuenya, ngobrol makan bikin nyaman biar relax, nggak berasa kayak dicek lah sebenarnya. Maunya dia cerita, waduh kayak ini adik saya ini ada. Saya kadang-kadang dengerin aja kita kayak dokter kayak gitu. Oh iya, wah bagus. Saya kasih contoh, kadang-kadang ngarang juga, umpamanya adiknya atau anaknya gitu ya nilainya jeblok 3-4 gitu ya. Terus atau istrinya atau apanya lu sakit, saya bilang loh itu ada tuh saya kenalan itu nilainya kalau dia bilang 4 anaknya dia 2 gitu ya lebih parah gitu. You're not alone gitu. You're not alone, even worse. Atau ini sakit lagi, wah dia nyalam berobat minta Allah. Agamamu apa? Oh agama ya kalau memang Islam berdoa Islam. Berdoa tuh kan katanya kayak atau Katolik atau Kristen atau Hindu kayak orang naik sepeda ke suatu tujuan. Kalau nggak sampai ke suatu tempat, kayuh terus. Belum nyampe, kayuh terus, doa terus. Nah itu saya pernah tuh ada calon kapten terbang ngeluh dari gayanya show up aja ngecek flight udah kelihatan note cockpit sembarangan kayak upset terus emosional sini. Padahal per hari ini saya lihat enggak. Kan take off, climbing, ngobrol akhirnya terungkap. Tapi lama-lama perform lagi, pulangnya. Mood juga pengaruh tuh. Iya, akhirnya ya pas aja. Bukan pas, perform lah dia. Ya, akhirnya suka juga itu, jadi suka. Sampai rumah saya senang. Wah dia pengalaman. Dia telepon ke rumah. Wah kayak tadi saya nyaman teman kapten saya rumah. Saya syukurin ternyata sekarang anaknya udah jadi pilot juga katanya. Nah Om, tadi kita udah bahas segala macam. Sekarang kita masuk ke closing. Ya Om Nanu pasti tahu lah di luar sana. Apalagi ya aku juga masih belum kerja kan. Di luar sana masih banyak pilot yang Indonesia yang belum dapat kerja, masih nganggur. Ini ini pukulan buat kita ya pukulan, tapi pasti setiap orang punya cara yang beda-beda ya buat Om Nanu kasih pesen dong buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum kerja sampai sekarang. Ya ini memang banyak alumni yang belum dapat kesempatan untuk ikut gabung di airline. Memang bukan salah pejabat ngomong, tapi memang prediksinya nggak pas. Jadi kayak gini, beberapa tahun saya lupa ya berapa tahun 4-6 tahun yang 5-4 tahun bahwa ada pejabat yang mengatakan Indonesia butuh penerbangan sipil kira-kira 600 orang per tahun. Memang iya mungkin waktu terus dikarenakan akhirnya banyak belasan flying school yang ya dengan produksi alumni sekian banyak di lain sisi banyak airline yang menyerap kawan-kawan yang Indonesian tapi lebih berkurang seperti kita lihat Mandala Airlines tutup, Merpati, Batavia, banyak lah ya Star Trek dan lain-lain. Nah ini jangankan menyerap, pilot mereka kan juga butuh di hire lagi. Iya, jadi daya speednya, daya sarapnya berkurang banget. Nah ini keadaan ini dulu terjadi tahun 94-93 ya pernah terjadi pilot lulus dari Turuk jadi pelatih renang 3 tahun 4 tahun tapi pecahlah
ini cobaan, jaga mental tetap, tapi keep on watching, keep on monitoring tentang teknologi penerbangan, keep update. Jadi belajar knowledge yang kita dapat, tetap bergaul. Nah sementara mencari kesibukan atau rezeki ya dengan cara apa aja masing-masing. Nah tetapi pengetahuan kalau memang masih ingin jadi pilot, pengetahuan tetap dijaga, ikutin penerbangan, ikut member-member Ikatan Penerbang Indonesia atau apa aja, ikut grup-grup pilot supaya kita tidak ketinggalan. Terus tetap jaga kondisi sehat lahir batin. Terus updating, ikutin aja nanti insya Allah badai ini berlalu gitu ya. Jadi semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada, tapi tetap jaga kesehatan lahir batin dan knowledge yang kita dapat ya dari flight school sama nama-nama kita bergaul dengan pilot kan nambah itu. Kalau kita umpamanya tahu cara menggoreng, kita berempat nih tahu cara menggoreng tahu, satu tahu hanya itu aja, tahu yang kedua tahu membuat tempe, ketiga cara bikin pisang goreng, keempat cara bikin rempeyek umpamanya. Kalau sendiri kan ya dari akhir tahu aja, yang si B juga gitu sampai akhir tahunya bikin tempe dan seterusnya. Tapi kalau kita bergaul diskusi, begitu keluar dari diskusi dari perkumpulan itu nanti si A itu dia tahu bikin tahu tempe pisang goreng sama rempeyek, si B juga tahu tahu tempe pisang goreng dan gitu. Jadi sering-sering ikut kumpulan diskusi ikutin updating knowledge dengan apa aja, media tertulis, cetak atau elektronik atau kumpulan teman-teman, dan juga knowledge yang dia punya tetap di maintain, belajar sekali-sekali. Kalau ada umpamanya ada pengetahuan tentang Airbus, gue sih nggak bakal ke Airbus, belum tentu. Gitu, ya. Belajarin aja gitu, nothing tulus. Iya, ada Boeing 737 itu orang discuss gitu, perlu tanya nggak apa-apa, kita belajar dikit baca, nggak usah belajar baca aja. Nah, tapi knowledge kita juga tetap terjaga. Tapi yang penting jaga sehat lahir batin, mental tetap jaga, akan indah pada waktunya. That's the quotes from Captain Rabaruni. Jadi gue take notes buat teman-teman di luar sana yang masih nganggur mungkin ya, nggak usah patah semangat. Tadi attitude itu penting banget buat pilot. Jadi lo mau pinter kayak apa, kalau lo petantang-petenteng number one bahkan tuh. Ini yang ngomong langsung cek pilot. Jadi beliau kalau ngecek ini FO petantang-petenteng udah ditanya au ya udah dicoret aja. Attitude lo harus bagus ya, diimbangi dengan knowledge juga. Jangan yang penting gue baik aja tapi knowledge nggak ada, atau gue knowledge punya tapi terserah gue pinter ini yang penting pinter. Nah, itu juga nggak boleh. Berusaha terus-menerus, jangan lupa berdoa tadi seperti mengayuh sepeda. Pokoknya tujuannya yang kita kejar apa? Kayu terus. Belum nyampe, pokoknya kayu aja. Terus jaga mental, fisik, jangan down, jangan jadi aduh ya udahlah, emang kayaknya pilot bukan tempat gue, jangan kayak gitu. Di luar sana gue banyak, gue nggak akan dapet. Jangan kayak gitu. Terus, nah ini juga catatan. Mungkin di luar sana bukan berarti pilot harus mainin sama pilot doang, enggak. Cuma kalau pilot bermain sama pilot juga, kita bisa diskusi hal yang sama di dunia yang sama dan bisa saling nambah knowledge gitu. Salah satu poin plusnya adalah kalau kita belajar sama pilot ya bisa tukar pikiran satu sama lain. Tadi seperti contohnya Om Nano bilang, kalau gue bisa goreng tahu, lo bisa goreng singkong, abis kita ada yang goreng rempeyek, abis kita selesai ngobrol, gue bisa goreng tahu singkong sama rempeyek, lo juga dapat semuanya, nggak cuma satu-satu aja. Betul, tapi kalau nggak ngobrol kita sampai akhir tahunya bikin tahu doang. Kan? Jadi di ngobrol boleh, lo mau hura-hura, mau nongkrong di cafe nggak apa-apa, mau live musikan sekalipun nggak apa-apa, tapi tetap ada nilai plusnya lah, nggak diskusi sedikit-sedikit yang tipis-tipis, ya kan? Terus cari kesibukan yang emang bermanfaat lah ya, bisa lo ambil manfaatnya, entah itu uangnya kah, entah itu lo dapat knowledge dari situ. Pokoknya itu beberapa quotes yang gua take notes dari diskusi hari ini sama Om Nanu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin. Jangan lupa share podcast ini biar sekali lagi teman-teman di luar sana, apalagi pilot-pilot yang unemployed, yang masih belum kerja, bisa bisa lebih seneng lah. Nih lo nggak sendirian kok. Gue salah satu contohnya, gue sampai sekarang ya mudah-mudahan di tahun ini nggak nganggur sih. Sampai sekarang gue masih unemployed, tapi gue nggak pernah merasa minder karena buktinya nih gue bisa
sama si CP gue ajak ngobrol kayak gini sambil ngopi, kita sambil makan tahu goreng. Jadi bisa santai aja dan jangan pernah minder, jangan pernah malu untuk buka forum untuk bicara duluan. Ya. Terima kasih. Gue Andar Putri Ramadan dan terima kasih buat yang mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan dan terima kasih atas bersedia waktunya untuk mendengarkan. Tetap jaga mental, semangat, tetap belajar. Keep on study. Nah, untuk senior-senior saya, salam hormat dari saya, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Andar Putri Ramadan dan Captain Rahbanu Sumartono signing out. Thank you.